yang Pebal, haleluya, yang ada di Menara Doa Jakarta juga yang ada di rumah. Glory, glory be to God. Haleluya. Saudara, mari kita membaca di dalam Ibrani. Ya. Kita sudah sering membaca, tetapi harus kita membacanya ulang supaya masuk di dalam kehidupan kita, masuk di dalam hati kita, masuk di dalam manusia roh kita. Ya. Kita baca di Ibrani 10 ayat 19 hingga 29. Kita mau membacanya bersama-sama dengan suara keras. Oke, siap semuanya? Ya. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang telah menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Amin, saudara. Sekarang kita sudah menerima darah Yesus. Darah Yesus yang dia korbankan dari dirinya sendiri. Dia sebagai imam besar, dia mengorbankan dirinya sebagai korban yang sempurna untuk dibawa masuk ke ruang maha kudus, bukan di dunia tetapi di surga, yaitu di hadirat Tuhan Allah Bapanya. Dia membawa darahnya karena dia sebagai imam besar kita. Untuk apa? Supaya kita ini yang sudah dipilihnya, yang dipilih oleh Tuhan Allah Bapa, beroleh jalan masuk, bisa masuk dan kita bisa beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Dan terus kita ini yang sudah dikuduskan, hati nurani kita itu dulunya jahat. Tapi karena kita sudah dibasuh dengan air yang murni, yaitu firman-Nya, dan darahnya itu menguduskan, darah Yesus Kristus menguduskan, sehingga kita bisa hari ini masuk langsung ke ruang Maha Kudus, tempat Tuhan Allah Bapa. Kita bisa beribadah, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa menaikkan pujian, bahkan kita bisa mendengarkan firman-Nya, mendengarkan perintah-Nya. Tapi seringkali kita menghindari ibadah ini. Banyak orang yang sudah merasa, saya sudah menerima korban dari Yesus Kristus, saya sudah menerima darahnya yang kudus, cukup,
Saya tidak perlu lagi untuk menghadiri ibadah-ibadah. Cukup saya di rumah saja. Cukup saya dari jauh saja saya beribadah. Cukup. Banyak orang yang melakukan hal ini. Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi di sini kitab Ibrani ini mengingatkan kepada kita, jangan kita menjauhi. Karena kita sudah menerima darah Yesus, kemudian kita menjauh, nggak perlu lagi beribadah. Anak-anak muda, ya, seringkali banyak kesibukan segala macam. Udah nggak perlu ibadah, yang penting saya percaya Yesus. Ya, tidak demikian, saudara. Justru ketika kita menerima darah Yesus, yang karena olehnya kita beroleh jalan masuk ke dalam tempat yang kudus, malah justru harus membuat kita semakin intim dengan Tuhan Allah Bapa. Semakin intim, semakin terus beribadah, bergaul dengannya, terus menerus. Karena dikehendaki untuk menjadi bangsa yang kudus. Kerajaan imam, the royal priesthood, kerajaan imam-imam. Sekalipun mungkin kalian masih muda, tetapi kalian semua adalah kerajaan imam-imam. Kalau engkau dipanggil untuk menerima Yesus Kristus, percaya kepadanya, beroleh keselamatan tersebut, beroleh darah Yesus, berarti engkau adalah kerajaan imam. Dan kerajaan imam bukan diam saja, bukan tidak beribadah, justru imamlah yang melaksanakan ibadah. Justru para imam itu melaksanakan ibadah. Tetapi jika kita di sini sengaja berbuat dosa, setelah mengetahui tentang kebenaran apa? Kebenaran tentang firman Tuhan, tentang siapa dirimu, dan kebenaran firman Tuhan tentang kenapa engkau sekarang bisa beribadah, bisa beroleh darah Yesus. Kebenaran tentang darah Yesus. Kalau kita jatuh dalam dosa lagi, kita memberi diri kita sengaja jatuh dalam dosa lagi, maka sudah tidak ada korban lagi yang bisa menghapus dosa. Yesus tidak akan dikorbankan lagi. Yesus Kristus tidak akan mengorbankan dirinya lagi, karena dia adalah korban yang sempurna. Once for all, sekali dia mengorbankan untuk selama-lamanya untuk semua orang yang percaya kepadanya. Darahnya itu sudah tersedia dan mahal, dan dia tidak akan mengorbankan dirinya lagi. Karena itulah dia menjadi the perfect high priest, imam agung yang sempurna. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak taat akan hukum Musa, menolak hukum Musa, itu pun sudah dihukum dengan mati tanpa belas kasihan. Mati langsung. Kemarin saya menyampaikan tentang anak dari para imam, dari Imam Harun, yaitu Nadab dan Abihu. Nanti mungkin kita selintas akan lihat lagi. Karena melanggar kekudusan, ya, berdosa, sengaja berbuat dosa, melanggar kekudusan, mereka langsung mati tanpa belas kasihan. Ya. Lalu saudara bisa berkata, oh itu kan dulu, itu kan di perjanjian lama, sekarang gak akan ada Tuhan langsung bunuh orang mati. Tuhan penuh kasih karunia, dia aja sudah mati di kayu salib, buat apa saya mesti menderita? Kasih karunia Tuhan luar biasa. Nah kalau kalian beranggap seperti itu, bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, kemudian kalian menyia-nyiakan kasih karunia-Nya, itu sama dengan yang di ayat 29, betapa beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Kalau ada orang yang sengaja berbuat dosa, sengaja melakukan dosa, yang mana dia tahu itu dosa, sebagai imam, sebagai keturunan imam, sebagai kerajaan imam, dia tahu hal itu dosa, tapi dia tetap terus melakukannya, dengan sengaja melakukannya. Baginya gak ada ampun lagi saudara, tapi mungkin masih hidup. Yes, kalau sekarang masih hidup, masih bisa kemana-mana, masih bisa melayani kemana-mana, masih tampil, masih bisa tampil. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada pengampunan dosa lagi. Dia mati di hadapan Tuhan, mati manusia rohnya. Masih bisa hidup, masih bisa melayani, masih bisa
berbicara, masih bisa khotbah kali seperti itu. Tapi dia sudah menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian. Padahal dia sudah ditentukan. Sudah ditentukan di dalam 1 Petrus 2, kita buka selintas. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara dikehendaki untuk hidup kudus, karena engkau adalah kerajaan imam. Kehidupan kekudusan imam itu penting, dan itu harus terjadi di dalam keluarga imam dan kerajaan imam. Nah, hari-hari terakhir ini saya melihat di dalam kehidupan kekristenan, semakin orang melecehkan darah Yesus, semakin banyak orang menyanyiakan darah Yesus, hidup dengan tidak benar. Padahal mereka adalah keluarga imam, keluarga hamba Tuhan, anak-anak pendeta, hidupnya gak benar. Sama seperti Nadab dan Abihu, anaknya Harun imam besar, tetapi mereka seenaknya saja menganggap mezbah Tuhan itu sesuatu yang biasa saja, bukan sesuatu yang kudus, asal saja. Saudara, di sini di Menara Doa ini mungkin tempatnya sederhana, saudara. Tidak ada pernak-pernik yang lain, tapi ini ada kekudusan daripada Tuhan. Di sinilah Tuhan hadir, di mezbahnya ini Tuhan hadir. Ketika saat Musa mengurapi Harun, waktu pertama kali Harun diangkat sebagai imam besar, pada saat itu tempatnya seperti apa, saudara? Padang gurun, tahu nggak? Dan itu cuma tenda yang didirikan oleh Musa, yaitu tabernakel. Padang gurun, bawahnya kotor, padang gurun, tetapi itu tetap dikatakan itu adalah tenda tempat pertemuan Tuhan, kudus. Dan ketika Imam Harun ini sebagai imam besar melakukan pelayanannya di situ, dan para imam, anak-anaknya semua melakukan pelayanannya, tidak ada yang menonton, tidak ada yang melihat semuanya. Masuk di dalam kemah pertemuan itu tidak ada yang boleh masuk, saudara. Tidak ada yang menonton pelayanan mereka. Di sini di Menara Doa masih ada yang bisa melihat ketika saudara berdoa, menyanyi, memuji. Tapi pada saat itu tidak ada yang melihat. Tapi di situ Tuhan hadir. Justru ketika tidak ada yang hadir, disitulah Tuhan hadir. Dan itulah tempat the holy ground, tempat yang kudus. Hadirat Tuhan. Nadab dan Abihu anggap enteng. Sama aja api, gak harus mengambil dari api dari mezbah bakaran. Aku bisa buat api sendiri. Sekarang istilah banyak, saudara tahu apa? PK, you know PK? Preacher kids. Kalau saudara tahu istilah PK, preacher kids, anak pendeta. Anak pendeta ini suka sekarang ini banyak yang seenaknya sendiri. Sama seperti Nadab dan Abihu. Selintas yang saya baca di sini, kemarin sudah baca, kita nggak akan baca lagi. Di dalam imam, kalau saudara belum ini, saudara bisa catat. Di dalam Imamat 10. Bagaimana mereka dengan seenaknya mengambil api lain dan bubukan itu di dalam perbaraannya mereka. Dan pada saat itu juga api yang bukan dari Tuhan, artinya bukan berasal dari Tuhan, dan apa yang dia lakukan tidak Tuhan perintahkan. Nah ini saudara, seringkali karena dia merasa aku anaknya imam, aku anaknya pendeta, aku bisa melakukan segalanya, padahal yang dia lakukan bukan perintahnya Tuhan. Bisa khotbah ke sana ke sini, bisa adakan apa segala KKR segala macam, padahal itu bukan perintah dari Tuhan. Tetap itu bagi Tuhan adalah api lain. Tetapi memang sekarang tidak langsung mati itu anak.
anak-anak pendeta segala macam tidak langsung mati. Tapi anak daripada Harun saat itu langsung mati. Dan sesungguhnya setiap anak-anak para imam kalau melanggar kekudusan Tuhan, mereka langsung mati. Karena tidak melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Coba kita buka dalam Imamat ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku kudus, Tuhan Allahmu kudus. Ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus, Tuhan Allahmu kudus. Saya lanjut ayat yang ketiga. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian sehingga Tuhan berkenan kepada kamu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Kuduslah kamu. Bagaimana kamu harus bisa kudus? Tuhan katakan setiap orang di antara kamu harus menyegani ibunya dan ayahnya, menaruh hormat kepada ayah ibunya, memelihara setiap hari-hari Sabat, artinya hormat dan takut kepada Tuhan. Banyak anak-anak sekarang tidak hormat kepada orang tua. Anak-anak muda seringkali tidak hormat kepada orang tuanya. Kalau bicara kepada orang tuanya seenaknya sendiri, tidak ada rasa takut, hormat tidak ada. Bicara lu gue kepada orang tua yang melahirkanmu. Tuhan katakan kuduslah kamu, hai anak-anak muda yang ada di sini. Kamu adalah para imam, kerajaan imam itu harus kudus hidupmu. Dengan apa? Bicara kepada orang tua dengan sopan, dengan hormat, takut akan Tuhan. Seringkali ketika kalian anak-anak muda diajak bicara dengan orang tua, tidak pernah membalas, tidak pernah menjawab. Nah itu engkau tidak menghormati. Dan ketika engkau tidak menghormati orang tua, engkau tidak kudus di hadapan Tuhan. Kekudusan di hadapan Tuhan itu ketika engkau takut akan Tuhan. Dan perintah Tuhan adalah hormati ayah ibumu. Nah, menjadi kerajaan imam baru ini menghormati. Lalu kita lihat di ayat di pasal 20, Imamat 20 pasal 20 ayat 7 dan 8. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang kepada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Di sini Tuhan berkata menyatakan dirinya, I am Jehovah Makades. I am God your sanctifier. Tuhan yang mengkuduskanmu. Kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu, Jehovah Makades. Maka kalau Tuhan itu kudus, maka kita harus kudus. Dan Tuhanlah yang menguduskan kita. Kita sudah menerima Yesus Kristus, maka engkau sudah dikuduskan. Kalau engkau menerima Yesus Kristus, menerima darahnya yang kudus, Dia menguduskan dirimu. Amin. Dan harus kudus. Tidak kalau sudah saya sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Kemudian saudara pergi ke sana kemari dengan seenaknya sendiri.
Pergi ke tempat yang saudara pikir, oh nggak apa-apa tempat kotor begini, tempat yang tidak dikenan oleh Tuhan. Aku sudah dikuduskan kok, it's okay. Ada darah Yesus dalam saya. Tidak demikian young people, tidak demikian saudara-saudara. Engkau tetap harus mengkuduskan dirimu. Sekalipun Tuhan itu sudah mengkuduskan dirimu. Amin. Lanjut, kita buka di pasal 21. Ayat 5. Pasal 21 ayat 5. Janganlah mereka, ini kekudusan untuk para imam. Janganlah mereka menggundul bagian kepalanya. Dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya. Dan janganlah mereka mengoresi kulitnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya. Dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya. Karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka. Dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya. Karena imam itu kudus bagi Allah, dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Sampai situ dulu. Tidak boleh menggundul bagian kepalanya. Jangan mereka mencukur tepi janggutnya. Jangan mereka mengoresi kulitnya. Ini koresi kulitnya ini adalah membuat tato. Ya. Banyak orang sekarang sudah membuat tato seperti itu. Tatonya tulisannya Yesus Kristus, salib semuanya. Ini perintah dari Tuhan. Di dalam Alkitab kita, perjanjian lama tetap ada dan Tuhan tidak meniadakan perjanjian lama. Kekudusan para imam, kekudusan imamat rajani adalah ketentuan yang sudah Tuhan berikan. Kudus. Malah yang sekarang terjadi adalah hamba-hamba Tuhan mentoreh-toreh badannya dengan membuat tato-tato yang baru lagi. Kalau misalnya orang itu belum percaya Tuhan Yesus, kemudian dia menorehnya, dia membuat tato, dan kemudian dia bertobat, dia diampuni. Tetapi jika kalau engkau sudah bertobat, kemudian kau melakukannya lagi, tadi firman Tuhan di perjanjian baru, di Ibrani, engkau dengan sengaja berbuat dosa, maka tidak ada ampun lagi, tidak ada korban penebusan dosa lagi. Nah ini seringkali mulai sudah dikaburkan, bukan hanya dikaburkan, mulai diserongkan. Para imam yang tidak benar. Hati-hati saudara, hati-hati young people. Jangan mengikuti imam-imam yang seperti ini. Itu menyesatkan sekali. Sangat menyesatkan. Engkau akan menjadi sesat. Ya. Kemudian coba kita loncat di ayat yang 10. Tetap di dalam Imamat 21. Imam yang terbesar dari antara saudara-saudaranya, yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus. Janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Nih, di sini kudus, mesbah Tuhan, di dalam pelayanan itu kudus. Imam, seorang imam, kerajaan imam-imam, semua yang melayani altar di sini, pemain musik, pemuji, pembaca firman, bahkan yang lebih lagi memberitakan firman, pengkhotbah. Dikatakan di sini mereka harus kudus karena ada minyak urapan. Jangan sampai mereka mengurai rambutnya, yang laki jadi panjang rambutnya. Dan kemudian di sini janganlah mereka mencabik pakaiannya. Nah, banyak orang mencobek-cobek pakaiannya, dikira keren, fashion. Pakaian yang sobek-sobek dipakai di dalam melayani Tuhan. Di atas mimbar, pegang mic, menyampaikan firman Tuhan. Kayaknya keren. Wow, keren, stage-nya luar biasa, kerennya, lampunya keren. Dan kayaknya wow, relevan banget, kayaknya keren banget. Ini cool banget ini WL-nya. Gerejanya cool banget, semuanya pakaiannya tuh sobek-sobek seperti itu. Keren kayaknya. Apa firman Tuhan katakan? Tidak kudus.
Hati-hati saudara. Kalau engkau diserongkan oleh firman Tuhan, oleh sebagian besar hamba-hamba Tuhan, sebagian besar para imam yang sekarang mendunia, menjadi sama dengan dunia, karena mereka takut kehilangan followernya, karena mereka takut kehilangan jemaatnya. Kemudian mereka menceburkan dirinya menjadi sama dengan dunia, membuat dirinya digores-gores, ditoleh dengan tato-tato yang baru, dengan pakaian yang dicabik-cabik, yang disobek-sobek, tapi mereka membawa firman Tuhan. Saudara bisa berkata saya kuno, konservatif, it doesn't matter for me. Tapi saya pegang firman Tuhan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Saya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu di Menara Doa Jakarta di sini ada dress code-nya. Bukan dress code yang mahal, yang terlalu cetar, menor, tetapi ada kesopanan. Kenapa? Mereka semua di sini melayani Tuhan. Saudara tidak bisa melihat Tuhan di sini hadir atau tidak. Mungkin di sini hadirnya orang cuma sedikit, tetapi Tuhan hadir di sini. Katakan amin. Dan engkau tidak melayani manusia, engkau melayani Tuhan. Dan Tuhan syaratnya adalah holy, for I am holy. Amin. Secara penampilan harus tetap dijaga. Hati juga harus kudus, tapi penampilan juga harus benar, harus kudus. Nah itulah the royal priesthood, kerajaan imam yang melayani. Nggak asal pakai sandal, asal pakai pakaian langsung comot segala yang ada seperti itu. Semua harus di-prepare dengan baik, ada persiapan ini para imam waktu melayani Tuhan. Sekarang gereja Tuhan yang sesungguhnya diserongkan. Maaf saya harus bicara keras, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Kalau ada gereja Tuhan yang diserongkan, itu bukan gereja Tuhan, itu gerombolan. Kalau gereja Tuhan, dia harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya di sini. Pasal 22. Tuhan berfirman kepada Musa, dan katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Sudah diperingatkan oleh Tuhan, sudah dibuat peraturannya. Bagi setiap para imam harus menjaga, berlaku hati-hati terhadap persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel, yang dikuduskan umat Tuhan untuk Tuhan. Jangan mereka melanggar kekudusan namaku, karena akulah Tuhan yang kudus. Tapi banyak sekarang para imam, anak-anak imam melanggar kekudusan di dalam persembahan Tuhan. Mengambil seenaknya sendiri. Merasa ini hakku, aku punya hak. Memang ada aturannya. Ada. Tapi tidak semuanya itu adalah milikmu. Karena itu dikuduskan untuk Tuhan. Ini dilanggar semua. Makanya banyak kalau ada orang yang berkata, aku gak mau kasih perpuluhan ke gereja. Aku gak mau kasih. Nanti diambil oleh hamba Tuhannya, sama pendetanya. Ya karena mereka di sini. Mereka melakukan pelanggaran di sini. Mereka tidak berhati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus. Mereka melanggar kekudusan nama Tuhan. Persembahan yang dipersembahkan oleh umat Tuhan, sebesar apapun yang dipersembahkan, itu adalah persembahan untuk Tuhan yang kudus. Tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, berarti mereka tadi tidak ada pengampunan dosa lagi. Mereka hidup, sengaja hidup di dalam dosa. Nah, mari kita melihat contoh. Kita buka dalam 1 Samuel 2. 1
1 Samuel 2 ayat 11. Lalu pulanglah Elkana ke Ramah, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Anak itu di sini Samuel ya. Ayat 12. Adapun anak-anak laki-laki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia mau menerima daripadamu daging yang dimasak hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah diambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga kau harus berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Kembali lagi, anak imam lagi. PK, preacher kids. Anak Imam Eli. Eli ini keturunan dari Harun, imam besar. Anaknya dikatakan 2 anak. Yang bernama Hofni dan Pinehas. Dikatakan orang-orang dursilah. Anak imam, saudara. Pakai pakaian imam, saudara. Melayani tabut perjanjian Tuhan. Tapi mereka apa? Tadi melanggar kekudusan Tuhan. Mereka melanggar kekudusan Tuhan di dalam apa? Di dalam hal persembahan. Itu harusnya semuanya itu dibakar habis untuk Tuhan. Tapi mereka mengambil. Lemak itu seharusnya dibakar habis untuk Tuhan. Tapi diambil untuk mereka. Dan itu kejam sekali. Jahat sekali di mata Tuhan. Dia pikir Tuhan gak tahu. Gak ada yang tahu. Tuhan gak lihat. Ini orang Israel, yang penting mereka persembahan, oke, pokoknya kamu diampunin. Gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Dia ambil untuk dia sendiri. Tapi Tuhan katakan, besarlah dosa kedua orang itu. Karena dia memandang rendah korban untuk Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Anak imam sudah tahu aturannya, sudah tahu semuanya. Tapi dia melanggar kekudusan. Ini jelas bukan imamat rajani. Ini bukan the royal priest. Tapi ini imam-imam yang jahat, kejam. Bagi mereka tidak ada pengampunan dosa itu. Sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Coba kita buka di ayat yang ke-22. Tetap di 1 Samuel pasal 2. Ayat yang ke-22. Eli telah sangat tua. Ya. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu perkemahan, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap orang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?
Tapi tidaklah demikian, tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Eli tahu anaknya itu berbuat dosa. Bukan hanya melanggar kekudusan Tuhan tentang persembahan. Tadi kita sudah baca. Seorang imam tidak boleh mengambil seorang perempuan dursila. Tidak boleh mengambil seorang sundal. Tapi dia lakukan ini. Bahkan di depan kemah pertemuan. Jahatnya bukan gimana. Dosanya seperti apa itu? Mereka melakukan hal seperti itu. Tidur dengan perempuan di depan kemah pertemuan, saudara. Beli sekarang berarti di dalam gereja terjadi perselingkuhan, bukan? Sering banyak kan? Anak PK, ya, anak-anak hamba Tuhan, preacher kids, semua banyak terjadi seperti itu. Mereka pikir oke, nggak masalah. Lewat dari mana? Konseling segala macam, kadang-kadang seperti itu. Kemudian jatuh cinta, kemudian mulai lagi perselingkuhan. Banyak kan itu terjadi sekarang, nih. Para imam, dosanya seperti apa? Lalu orang tuanya ini, ini orang tuanya juga berdosa, karena nggak berani menegur. Berapa banyak sekarang hamba Tuhan nggak berani menegur anaknya, takut anaknya nanti kepahitan. Nggak boleh, kita harus penuh kasih. Tapi firman Tuhan tidak demikian. Lihat ini apa yang dikatakan oleh Eli. Cuman begitu aja ketika dengar kabar tentang anak-anaknya. Tidak marah, tidak ini, dia cuman begitu aja. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Kita baca di ayat yang ke-27. 1 Samuel 2 ayat 27. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Fir'aun, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu tidak akan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak, jiwamu merana, segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku dengan sesuai hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata,
Tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Lihat Tuhan, apakah firman Tuhan ini berubah saudara? Tidak akan berubah saudara. Firman Tuhan tidak berubah. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak akan berubah. Dan tidak diubah. Dan tetap semuanya akan digenapi. Tuhan sudah berjanji bahwa keturunan dari Imam Eli akan tetap terus. Karena dia keturunan dari Harun. Terus menjadi imam. Tetapi akibat karena dia lebih menghormati anak-anaknya. Lebih takut kepada anak-anaknya. Tidak takut akan Tuhan. Lebih takut kepada anaknya. Takut kepada anaknya. Hormat kepada anaknya. Maka Tuhan batalkan janjinya Tuhan. Saudara, janji firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Tapi dia bisa membatalkan loh janjinya. Kepada siapa? Kepada orang yang tidak menghormati kekudusannya. Saudara, kita adalah imam, para imam yang sudah dikuduskan oleh darah yang kudus. The royal priesthood. Selama engkau di dalam kekudusanmu, janji firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu ya dan amin, murni dan tidak akan goyah. Tapi begitu engkau tidak kudus, dia bisa membatalkan janjinya itu. Kepada orang yang menghormati dia, dia akan hormati. Tapi kepada orang yang memandang dia rendah, dia juga akan memandang orang itu rendah. Eli takut kepada anaknya. Berapa banyak nih orang tua takut pada anaknya. Apalagi engkau preacher, takut pada anaknya. Apalagi engkau imam, banyak yang takut kepada anaknya. Takut kalau dikerasin nanti marah, nanti ini, takut. Kau lebih takut kepada anakmu daripada Tuhan. Dan kalian sebagai anak-anak imam, kalian melanggar kekudusan. Kekudusan daripada Tuhan sudah engkau langgar. Dengan engkau mengambil persembahan-persembahan, hidup tidak kudus, tidak menuruti setiap perintah-perintahnya. Itu engkau melanggar kekudusan Tuhan. Dan menjadi apa? Bejat di hadapan Tuhan. Dan di mata Tuhan, Hofni dan Pinehas ini sangat-sangat menjijikan, sangat-sangat berdosa kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mengampuni dia. Saudara pikir, oh Tuhan tuh bukannya maha pengampun ya? Bukannya Tuhan tuh maha kasih ya? Kasihnya panjang dan lebar dan dalam. Ya, Tuhan maha pengasih. Tapi bagi orang yang tidak menghormati dia, dia juga tidak akan menghormatinya. Bagi orang yang tidak menghormati kekudusannya, dia juga tidak akan menghormatinya. Inilah yang Tuhan mau kita hari-hari akhir ini, saudara. Saudara sebagai royal priesthood, kerajaan imam. Walaupun engkau tidak memakai pakaian imam seperti itu, tidak memakai topi, tidak memakai pakaian imam, baju efod segala macam. Tapi engkau ada darah Yesus Kristus, amin. Itu dia imam besar, melebihi daripada imam Melkisedek, melebihi dari semuanya. Lebih tinggi dari Musa, lebih tinggi dari Melkisedek. Dia imam besar satu-satunya. Dan darahnya itu dipakaikan kepada kita. Itu kudus. Nah sekarang diinjak-injak. Banyak anak-anak Tuhan yang menginjak-injak darah Yesus. Anak imam lagi, anak pendeta lagi. Menginjak-injaknya, merusaknya. Tidak tahan dalam beribadah anak pendeta. Anak imam tidak tahan beribadah. Senangnya di tempat lain. Di rumah Tuhan gak suka, gak tenang, gak enak. Lu terus anaknya siapa kalau gak tahan di dalam rumah Tuhan? Ya anaknya iblis. Nah terus buat apa orang tuanya jadi hamba Tuhan kalau anaknya tidak ikut? Nah ini seperti Eli. Jadi hamba Tuhan tapi anaknya tidak ikut. Berapa banyak sekarang anak-anak dibiarkan seperti itu. Orang tuanya beribadah, setia, taat. Tapi anak-anaknya dibiarkan. Engkau bukan keluarga kerajaan imam. Dan kalian semua yang sudah menerima darah Yesus, ingat. Sekalipun janji Tuhan itu kekal, ya dan amin. Tapi dia bisa cancel, dia bisa batalkan itu saudara.
Sekarang saudara bertahu, saudara berkata bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Yes, Tuhan tidak pernah membatalkan. Ya, tapi kalau engkau membatalkan perjanjianmu dengan Dia, kalau engkau melanggar kekudusannya, Dia akan cancel semuanya. Dia akan batalkan semua janjinya itu. Dengan demikian Tuhan mau supaya kita ini hidup kudus, gak sembarangan. Nggak hanya asal, wah aku melayani keliling kemana-mana, aku bisa main musik kemana-mana, aku bisa nyanyi kemana-mana, aku bisa khotbah kemana-mana. Tapi kalau engkau melanggar kekudusannya, itu nggak ada gunanya, saudara. Ini Hofni dan Pinehas, dia tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati orang tuanya. Tadi kita bacakan di Imamat, kuduslah kamu dengan apa? Hormati kedua orang tuamu. Ini anak ini, kedua anak ini tidak menghormati nasihat orang tuanya. Orang tuanya dianggap gak ada, walaupun memang orang tuanya ya malas juga. Imamnya ini juga gak benar juga. Dikatakan di sini kan, kamu sibuk menggembukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban. Karena Imam Lewi ini gemuk sekali, ya, gemuk sekali. Dan biasanya imam itu tidak boleh duduk, saudara. Tapi imam ini, Imam Eli ini duduk, gak tahan berdiri karena badannya gemuk. Gemuk karena apa? Makan lemak terus. Lemak dari mana? Lemak korban bakaran dari bangsa Israel itu diambil. Yang seharusnya punyanya Tuhan, dia makan. Jadi orang tua ini juga berdosa sehingga dia tidak bisa menasihati anak-anaknya. Tetapi kalau orang tua yang sudah bertobat, yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, pasti akan berani dan akan tidak takut menasihati anak-anaknya. Karena dia mau membawa anak-anaknya itu kepada kebenaran firman Tuhan. Banyak sekarang anak-anak hamba Tuhan, biarin. Kita kan harus penuh kasih. Mereka tuh loh sudah punya beban banyak loh, begitu mereka menanggung anak pendeta. Aduh, anak pendeta tuh sorotannya gimana. Kasihan loh mereka itu sudah nanggung beban kayak gitu. Jadi kita perlulah kasih kesenangan, kasihlah. Lemak-lemak itu kasihlah, gak apa-apa. Ini mendidik yang tidak benar. Ya. Apalagi banyak tuh pendeta-pendeta. Karena hidupnya pendeta tuh susah. Sehingga sekeluarganya gak ada ikut menjadi pendeta. Sudah jangan jadi pendeta. Susah hidupnya menjadi pendeta. Makan dari persembahan juga dapatnya sedikit. Jadi kamu gak usah jadi pendeta, kamu sekolah aja, kamu bisnis aja. Nah seperti yang Tuhan berikan kepada Eli. Gak akan ada dari keturunanmu yang akan jadi kakek. Tidak akan ada masuk dalam kerajaan imam. Karena sesuai dengan hatinya dia. Kalian semua yang hadir di sini, mau muda, mau tua, yang di rumah, engkau adalah kerajaan imam itu. Kerajaan imam yang paling dibutuhkan adalah kekudusan. Kekudusan yang dibutuhkan dari Tuhan semuanya. Dari dalam hati dan luarnya juga. Dari dalam ini dikuduskan. Hati yang jahat. Nanti kita baca di Ibrani. Hati nurani kita yang jahat itu sudah dibersihkan. Ketika kita menerima Yesus Kristus, menerima darahnya yang kudus, hati nurani kita itu selalunya jahat, saudara. Semua daripada kita semua, termasuk saya. Hati nurani kita itu dulunya jahat. Maunya itu berbuat yang jahat. Tapi itu sudah dibersihkan oleh air firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Dan menerima pengampunan oleh darah Yesus. Jadi sudah tidak ada lagi hati nurani yang jahat. Yang ada adalah keinginan daripada Tuhan, yaitu kebaikannya, kesuciannya, kemurniannya, kekudusannya. Itu keluar dari dalam hati ini, keluar. Kekudusan kita itu di dalam hati, saudara. Dan akan memenuhi apa? Pikirannya kita. Dan akan keluar sampai apa? Penampilan kita, itu akan nampak. Bukan berarti saudara harus pakai pakaian putih setiap hari, pakai jubah putih setiap hari, pakai sepatu putih setiap hari, pakai sarung tangan putih setiap hari, semuanya putih, tidak. Tetapi kekudusan yang dari dalam hatimu itu akan nampak keluar lewat tutur katamu,
tingkah lakumu, tindak lakumu, caramu menghadapi orang, caramu menghadapi orang yang jahat, caramu menghadapi orang-orang semuanya, itu kelihatan semuanya. Penampilanmu juga terlihat. Bagaimana engkau bisa berkata engkau adalah imam yang kudus sedangkan pakaianmu sobek-sobek? Sedangkan firman Tuhan berkata jangan memakai pakaian yang tercabik-cabik. Bagaimana engkau berkata aku kudus sedangkan dirimu kau toreh-toreh, kau berikan tato yang sebanyak sekujur tubuhmu. Kau berkata kudus. Engkau membohongin siapa? Siapa yang kau bohongin? Hati-hati. Kalau manusia bisa kau bohongin, tapi engkau tidak bisa membohongin Tuhan Allahmu. Dia adalah Maha yang kudus itu. The royal priest, young people, mulai dari engkau muda, harus engkau hidup kudus. Dimanapun kau berada, kekudusan ini harus nampak. Di dalam pelayananmu, spesial lagi, khusus lagi. Di dalam pelayananmu, mimbar, kekudusan itu nampak. Dari semuanya, kalau hatimu tidak kudus, keluar, nampak. Hatimu ada keinginan jahat, nampak. Dan itu tidak layak untuk melayani Tuhan. Karena itu Yesus sudah terlebih dahulu, dia sebagai perantara kita. Dia mempersembahkan dirinya supaya darahnya yang kudus itu bisa kita laburkan di dalam kehidupan kita. Dan beroleh kita jalan masuk bisa melayani Tuhan Allah Bapa. Sehingga setiap kali kita melayani dia, kita dikuduskan oleh darahnya. Dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. The royal priesthood. Mau anak muda, mau orang dewasa, anak kecil, tetap adalah keluarga kerajaan imam. Karena itu turun-temurun. Dari Harun, terus menurun, turun-menurun. Dan kita memang bukan keturunan dari bangsa Israel. Tapi engkau sudah menerima darah Yesus Kristus. Dan engkau adalah kerajaan imam-imam. Imamat rajani, bangsa yang dipilih. Kita dipilih oleh Tuhan. Bersyukur, amin. Untuk menjadi bangsa yang kudus. Sudah dikuduskan. Jangan lagi kita melanggar kekudusan dari Tuhan. Seperti yang kita baru lihat baca. Tentang anak-anak Imam Eli. Yaitu seperti kalian anak muda. Dan kalau ada orang tua, jangan kau seperti Imam Eli. Takut kepada anaknya, tidak takut kepada Tuhan. Dan anak-anak muda tetap harus menghormati kedua orang tuamu. Disitulah engkau takut akan Tuhan. Kalau engkau dinasihati oleh kedua orang tuamu, dengarkan. Ya, kalau tidak, engkau tidak akan bisa akan dikeluarkan dari keturunan imam. Ya, mungkin enggak, sekarang enggak kelihatan. Tapi sebentar lagi saudara. Karena the hour has come. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Kalau kita yang sudah beroleh kasih karunia, kemudian kita menyia-nyiakan, maka sudah tidak akan ada lagi pengampunan dari Tuhan. Ingat itu saudara. Jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah menginjak-injak darah Yesus. Jangan pernah menista darah Yesus. Jangan pernah mendukakan dia. Karena dia sudah mencurahkannya kepada kita. Dan kita sudah beroleh roh kasih karunia yang kekal itu. Amin. Mari hiduplah sebagai imamat rajani. Hiduplah sekalipun kalian masih muda di rumah. Ada orang tua juga. Hiduplah sebagai kerajaan imam-imam. Yaitu bangsa yang kudus yang sudah dipisahkan. Engkau dipisahkan dari dunia yang gelap. Dan masuk ke dalam terang. Dan hiduplah tetap terus sebagai the royal priesthood. Sebagai kerajaan imam-imam. Amin. Mari kita